Pernah gak sih kalian lihat anime masak-masak gitu, terus ngiler dan pengen cobain hidangan-hidangan yang ada di anime tersebut karena emang visual dan bagaimana cara anime serving visual makanannya emang sesatisfying itu. Nah, itulah kesan utama saat aku nonton anime yang akan aku review di video kali ini. Yops, tak lain dan tidak bukan yang pastinya karena kalian juga udah lihat di judul dan thumbnail, kita di sini akan review anime Dungeon Meshi. Seperti apa reviewnya? Sebelum itu as always, kita intro dulu. 博士ページお願いします。Dungeon Meshi, sebuah anime fantasi bertemakan di suatu dungeon di mana kita memiliki karakter utama bernama Laios bersama partinya yang pada setting anime ini tengah menyusuri dungeon tentunya. Di tengah pertolongan mereka, party mereka pun asnya bertemu dengan naga merah dan mereka pun kalah pada pertempuran tersebut. Di saat mereka hampir mati, di sini untungnya adiknya si Laios yang bernama Farin mengorbankan dirinya dan nge-teleport anggota party lainnya kembali ke permukaan. Nah, Laios dan beberapa anggota party yang tersisa yakni Cilchak dan Marcille memutuskan untuk kembali lagi ke dungeon guna menyelamatkan Farin, sekaligus memulai perjalanan mereka kembali. Akan tetapi mereka di sini kebingungan karena nggak punya uang dan persiapan. Namun di saat mereka bingung, ada seorang dwarf bernama Senshi yang tiba-tiba join dan mengenalkan mereka dengan cara memasak di dungeon dengan segala bahan yang tentunya diambil dari dungeon. Perjalanan mukbang mereka pun dimulai. Anime ini serius asik banget untuk ditonton. Selain karena emang ceritanya ringan, visual dan juga vibe anime ini seru banget. Gak kayak kebanyakan anime tema dungeon yang pada umumnya fokus pada tema dungeonnya, anime ini malah seakan menjadikan dungeon sebagai acuan untuk pengembangan cerita sekaligus pengantar dan konteks pada anime ini. Sementara cerita nantinya akan lebih berfokus ke bagaimana keseruan Laios bersama partinya dalam hunting kuliner berbahan sumber daya dungeon. Aku pribadi terhanyut dalam setiap scene di mana mereka akan selalu nemu aja kesempatan untuk masak hasil buruan mereka, padahal terkadang situasi dan kondisinya kayaknya gak pas deh kalau mau masak gitu. Dan karena hal inilah kita juga dibuat seakan-akan lupa dengan tujuan awal mereka, yakni menyelamatkan Farin. Anime ini juga kocak banget dan ringan dari segi pembawaan alurnya, sehingga kita full enjoy untuk nontonnya tanpa perlu dibuat tegang ataupun mikir dengan kompleksitas story yang dikembangkan. Nah, meskipun begitu sebenarnya anime ini di setengah core terakhir bisa aku katakan cukup serius lah gitu. Karena di core keduanya sendiri cerita udah mulai memasuki suatu babak di mana party Laios udah harus serius dengan ancaman yang ditimbulkan antagonis utama, yakni penyihir yang ngebuat dungeon itu sendiri. Tapi meskipun begitu, ini anime kadang emang masih aja gitu nemu elemen-elemen untuk dibelokin dan menemukan komedi ringan di animenya. Dari segi animasi, aku akuin secara visual, art style, dan bagaimana karakternya di animenya itu bergerak emang fluid banget gitu. Gerakan-gerakan aksi yang hadir di anime ini emang udah jadi ciri khas Studio Trigger selaku studio penggarap anime ini. Dimana aku ambil contoh kayak misalkan saat ada animasi dimana movement tubuh karakternya itu cepat, maka akan ada kayak efek turbulensi atau disturb itu yang menyelubungi bagian yang bergerak. Next, dari segi karakter kita disuguhin anggota party yang sableng dan vibe sablemnya tentunya ya. Laios dengan karakternya yang kadang ngeselin tapi kadang juga bisa diandelin. Cilchak dengan tipe karakter yang egois tapi sebenarnya cukup peduli dengan teman-temannya. Senshi dengan karakternya yang gak tahu tempat, dan tentunya yang paling ikonik dan karakter favoritku pada seri ini yakni Marcille dengan kewholesomennya. Jujur aku pribadi ngerasa kayak bagaimana karakter Marcille digambarkan sendiri itu bener-bener sepengaruh itu dalam pembawaan suasana animenya. Aku bisa bilang bahwa Marcille sendiri memiliki poin kontribusi sebesar 70% dalam ngebangun suasana yang bikin enjoy untuk ditonton. Karakternya yang gemesin bakal menjadi suatu fanservice untuk animenya dan aku sangat suka dengan hal ini. Dimana biasanya di cerita dungeon sendiri atau fantasi lah gitu ya, figur seorang elf biasanya dijadikan sebagai suatu fanservice dalam bentuk yang aku yakin kalian juga paham arahnya kemana. Tapi di anime ini, Marcille yang seorang elf bener-bener gak dieksploitasi sedemikian rupa dan ngebuat aku pribadi betah nontonin seri ini karenanya. Poin selanjutnya yang aku mau bahas adalah ini anime bener-bener nyelipin detail-detail kecil yang aku pribadi cukup takjub karenanya. Aku jarang banget nonton anime fantasi yang nyelipin detail tertentu yang ngebuat animenya makin realistis. Kendati genre fantasi sendiri bisa disebut sebagai genre anti-realisme. Gak kayak anime lain yang kadang memasukkan unsur fantasi asal-asalan aja dan benar-benar berpacu pada seberapa kreatif autornya sebagai suatu batasan. Anime ini malah kadang memberikan beberapa penjelasan kenapa unsur fantasi di anime ini itu bisa bekerja. Kayak misalkan kalau di anime lain naga nyemburin api adalah hal biasa dan kita juga memaklumin serta tidak mempertanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi.
Tapi di anime ini dijelaskan bahwa naga sendiri bisa nyemburin api karena bahan bakar yang terkandung pada mulut naga akan ke-trigger sama naga yang menggesekkan giginya. Ini salah satu detail ringan yang aku suka pribadi dari anime ini. Dan kalau ngomongin detail lain, aku merasa anime ini benar-benar memperhatikan detail tersebut. Seperti contohnya saat Laios kakinya disembuhkan setelah terpotong, di mana efek samping yang ia terima atas hal tersebut adalah kakinya jadi gatal. Nah, di sini lo akan bisa lihat di beberapa scene ke depan di mana Laios akan terlihat garuk-garuk gitu ya pada kakinya tersebut. Dan detail terakhir yang aku pengen bilang ke kalian, di mana detail ini adalah suatu detail yang paling wow menurutku pribadi adalah Marsilia yang ternyata selama 24 episode terakhir penayangan animenya udah gonta-ganti gaya rambut sebanyak 36 kali. Ini bener-bener wow banget karena kayak autornya emang sepeduli itu sama detail kecil yang ngebuat animenya gak bikin boring. Oke, terakhir sebagai kesimpulan, anime ini ringan tapi meskipun begitu tetap berkualitas. Aku suka pembawaan anime ini dan komedi yang terselip benar-benar fresh dan menghibur. Penggambaran makanannya juga bikin ngiler dan aku suka bagaimana pengasimilasian antara kultur kuliner dungeon di anime ini yang dipadukan dengan kuliner-kuliner yang emang udah ada di dunia nyata dan itu ngeblend banget. Aku pribadi bakal kasih rating 9,3 untuk anime ini. Serius, wajib ditonton sebagai pengisi untuk waktu luang kalian. Lo gak perlu ribet-ribet mikirin ceritanya karena emang simple dan animasi serta visualnya benar-benar top tier. Oke, bagaimana dengan pendapat kalian tentang anime ini? Silahkan sikat kolom komentar di bawah. Buat kalian yang mau request anime atau manga apa yang mau aku review selanjutnya, juga bisa silahkan komen di bawah. Segitu dulu dari aku Nero, sampai jumpa di next video and bye-bye.